Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ival Taramadani dengan NIM 252140701. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim, yaitu mengenai toharoh atau bersuci. Materi ini saya ambil dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang merupakan salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dan dilanjutkan oleh Muhammad Najib Al-Muti. Fokus pembahasan kita hari ini adalah memahami bagaimana benda-benda suci yang bisa merusak air dan tidak bisa merusak air. Mengapa harus sedetail ini? Karena dalam kaidah fikih dikatakan kunci dari sholat itu adalah kesucian. Jadi jika air yang kita gunakan bermasalah, maka rangkaian ibadah setelahnya juga terancam tidak sah. Oleh karena itu, saya akan membahas benda-benda apa saja yang bisa merusak air dan tidak bisa merusak air. Masuk ke materi yang pertama, air dalam keadaan aslinya disebut air mutlak. Air ini bisa berubah statusnya jika terjadi perubahan pada 3 sifat utamanya, yaitu rasa, warna, dan bau. Menurut kitab Al-Majmu', tidak semua perubahan itu langsung membatalkan status air. Perubahan tersebut harus bersifat mencolok atau gir al-fashishi. Artinya perubahan itu begitu kuat sehingga air tersebut tidak bisa disebut air secara mutlak. Misalnya airnya bening yang kemasukan sirup hingga berubah warna menjadi merah pekat dan rasanya manis, maka orang tidak lagi menyebutnya air, tapi air sirup. Inilah batas di mana air kehilangan sifat mensucikannya. Kemudian penyebab perubahan air terbagi menjadi 2. Yang pertama yang bisa dihindari dan yang kedua yaitu tidak bisa dihindari. Selanjutnya kita bahas penyebab yang tidak bisa dihindari. Syariat Islam itu bersifat tasrih atau memudahkan. Oleh karena itu, ada benda-benda yang meskipun merubah air, hukumnya tetap dimaafkan. Contohnya adalah lumut di dinding bak mandi atau air sungai yang melewati tanah kapur sehingga airnya menjadi putih keruh. Secara logika, kita tidak mungkin mampu menjaga air 24 jam dari lumut yang tumbuh secara alami, atau membersihkan jalur sungai yang bermil-mil jauhnya. Maka, kaidah hukumnya adalah selama benda tersebut menyatu dengan tempat air atau jalur lewat air, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Kita tetap boleh menggunakannya untuk wudhu tanpa ada keraguan sedikitpun. Berbeda halnya dengan penyebab yang bisa dihindari. Sekarang adalah benda-benda asing yang bagi air dan kita sengaja atau lalai membiarkannya masuk. Contohnya seperti tepung dalam jumlah berlebih yang bisa merubah rasa, seperti kunyit ataupun sabun. Jika benda-benda suci ini masuk dan merubah air secara drastis, status airnya bisa berubah menjadi suci, tapi tidak mensucikan.
Air ini bersih, tapi tidak berdosa jika diminum, tapi tidak bisa mengangkat hadas besar maupun hadas kecil, karena air tersebut sudah kehilangan kemurniannya. Dalam fikih, air ini disebut sebagai air muqayyah, air yang terikat dengan nama bendanya, bukan lagi air mutlak. Slide berikutnya yaitu tanah dan garam. Tanah adalah pengecualian besar karena tanah adalah bersaudara dengan air dalam urusan bersuci. Jika tidak ada air, kita pakai tanah untuk tayamum, maka tanah yang masuk ke air baik sengaja maupun tidak akan merusak kesucian air selama air tersebut tidak berubah menjadi lumpur padat. Lalu soal garam laut dianggap bagian dari air laut, maka tidak masalah. Namun dalam kitab Al-Majmu' disebutkan bahwa garam gunung adalah garam yang digali dari tanah, maka dianggap benda asing jika kita memasukkan garam gunung ke dalam bak mandi sampai airnya terasa asin, maka air tersebut kehilangan sifat mensucikannya karena ia berubah akibat benda yang bukan dari unsur air asli tersebut. Baik, selanjutnya adalah bercampur dan berdampingan. Bagian ini penting untuk dipahami agar kita tidak mudah merasa was-was. Kita harus bisa membedakan antara mukhalid, pencampur, dan mujawir berdampingan. Bercampur atau mukhalid adalah benda yang larut dan menyatu dengan air sehingga tidak bisa dipisahkan, seperti gula ataupun tinta. Ini merusak air. Berdampingan mujawir adalah benda yang ada di dalam air tapi tidak larut. Contohnya kayu wangi, minyak, atau sepotong kayu gaharu. Meskipun air tersebut menjadi wangi karena kayu itu, tetapi karena zat kayunya tidak melebur, tetap berbentuk kayu, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan dan dapat dipakai buat berwudu ataupun bersuci lainnya. Pemahaman ini penting jika kita menggunakan pengharum ruangan atau sabun yang diletakkan di dekat bak mandi. Selama hanya baunya saja yang masuk melalui udara atau berdampingan dan zatnya tidak larut ke air kita tetap sah untuk ibadah. Kemudian contoh-contoh benda berdampingan seperti yang tadi saya sebutkan, seperti kayu harum, minyak wangi, dan bau bangkai. Terus kemudian parameter perubahan sifat. Jika perubahan pada salah satu sifat seperti rasa, warna, bau, jika salah satu itu mengubah air, jika perubahan itu hanya sedikit, maka tidak merusak, masih bisa dimaafkan. Namun jika perubahan itu banyak, maka sudah tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Kesimpulannya, benda alami seperti tanah, lumut itu tetap mensucikan. Benda larut seperti tepung, kunyit, garam laut itu suci tapi tidak mensucikan. Terus benda yang berdampingan seperti kayu, harum, wangi tetap mensucikan dan dapat dipakai buat berwudu. Kemudian sebagai penutup, kesucian adalah separuh dari iman. Dengan memahami materi dari kitab Al-Majmu' ini, kita belajar bahwa Islam sangat teliti dalam menjaga kualitas ibadah umatnya. Kesimpulannya, air tetap mensucikan selama perubahan
Perubahannya bersifat alami, tidak mencolok atau disebabkan oleh benda berdampingan saja. Demikian presentasi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua dan memperbaiki kualitas toharo kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.